Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Bapak Muhammad Saiful Akbar. Pada hari ini, pada video ini kita akan coba melanjutkan lagi materi tentang politik internasional dan hubungan internasional. Nah, materi yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang yang pertama, diplomatik dan konsulat. Oke. Apa itu diplomatik? Perwakilan tingkat diplomatik. Nah, ini adalah pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka membina hubungan dengan negara lain, khususnya pada aspek politik, dan menjadi kewenangan dari perwakilan diplomatik. Hal ini sudah didasarkan pada hasil Kongres Wina 1815 dan Kongres Aix-la Chapelle 1818. Jadi, yang namanya perwakilan diplomatik ini adalah orang-orang ataupun perwakilan khusus orang Indonesia ke negara luar yang diwakili oleh duta besar ataupun biasanya duta besar, dan mereka hanya akan menangani di tingkat permasalahan politik. Kedudukan mereka biasanya ada di tengah-tengah ibu kota, dan ini adalah aspek politik yang khususnya ditekankan dalam perwakilan diplomatik. Nah, tingkatan perwakilan diplomatik itu ada yang pertama ada duta besar, duta atau Grizen. Ini di bawah biasanya dia adalah orang yang membantu duta besar di bidang politik, misalnya entah itu politik dagang ataupun politik industri, politik perekonomian, itu bisa dibantu oleh seorang duta juga. Terus yang ketiga adalah menteri residen. Nah, menteri residen ini adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk misalnya untuk mengelola wilayah ataupun mengelola fasilitas yang ada di seluruh kedutaan. Karena biasanya kedutaan itu luas wilayahnya cukup besar gitu. Lalu yang keempat, kuasa usaha. Nah, kalau kuasa usaha ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang administrasinya untuk di kedutaan. Dan yang terakhir adalah atase. Nah, kalau atase ini adalah biasanya orang-orang yang membantu untuk menyiapkan, misalnya menyiapkan rapat, membersihkan ruangan, ataupun melakukan hal-hal teknis lainnya untuk membantu kuasa usaha. Itu tingkatan perwakilan diplomatik. Nah, lalu konsulat. Nah, kalau konsulat ini adalah perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri tapi bekerja pada aspek non-politik. Contoh, itu seperti pendidikan, terus mengurus untuk administrasi tempat tinggal yang kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah pekerjaan dari tim perwakilan korps konsuler. Nah, tingkatan perwakilan konsuler, kalau biasanya kan tadi kalau di kedutaan itu seorang duta besar itu biasanya dipilih berdasarkan politik. Jadi mereka itu adalah orang-orang kepercayaan presiden. Jadi punya tingkatan punya politik yang cukup baik dengan presiden. Dan mereka biasanya bukan PNS. Tapi kalau misalnya tingkat perwakilan konsulat atau konsuler, ini pekerjaannya sebagian besar adalah PNS. Seorang konsul jenderal saja itu biasanya adalah seorang PNS. Di sini konsul jenderal tuh kalau misalnya kita lihat konsulat tuh mirip kayak kantor kecamatan gitu. Jadi di sini tuh kalau konsul jenderalnya itu adalah seorang kepala camat, yang bisa diumpamakan seperti kepala camat. Jadi dia adalah orang yang mengepalai konsulatnya. Terus yang kedua konsul dan wakil konsul. Konsul dan wakil konsul ini adalah orang yang membantu konsul jenderal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan terakhir adalah agen konsul. Kalau agen konsul ini adalah orang yang biasanya staf di konsulat yang bekerja langsung di bidang administrasi ataupun teknis, termasuk misalnya untuk mengkoordinir WNI yang ada di wilayah situ, itu tugas dari agen konsul. Nah, sekarang kita ke perbedaannya antara korps diplomatik dengan korps konsuler. Nah, kalau perbedaan utamanya, diplomatik ini melakukan hubungan dengan pejabat tingkat pusat, karena biasanya memang seorang terbesar ini tempat tinggalnya itu ada di ibu kota negaranya gitu. Terus yang kedua, berhak mengadakan pertemuan bersifat politik. Yang tadi karena dia itu sifatnya punya kemampuan untuk
mengadakan pertemuan bilateral. Jadi dia bisa melakukan hubungan komunikasi dengan bersifat politik, entah itu dengan luar negeri negara bersangkutan ataupun dengan kepala negaranya gitu. Lalu yang ketiga, satu negara hanya boleh memiliki satu perwakilan diplomatik. Jelas, jadi tiap negara itu hanya boleh mengirimkan satu duta besarnya atau orang kepercayaannya. Dan yang terakhir memiliki hak ekstrateritorial. Jadi hak ekstrateritorial ini adalah hak yang dimiliki. Jadi misal nih, kayaknya lebih mudah dicontohkan. Misal kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Nah, satu wilayah kedutaan itu tidak berlaku hukum Indonesia karena itu di situ adalah punya hak ekstrateritorial. Jadi hukum yang berlaku di situ adalah hukum Amerika. Jadi di sini tuh kayak ibaratnya itu adalah wilayah jauhnya gitu. Nah, wilayah hak ekstrateritorial ini tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang dan di situ juga punya kekuatan kebal hukum terhadap hukum di negara bersangkutan. Contoh, ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, misalnya pidana kasusnya, tapi dia lari ke diplomatnya, ke kedutaannya, maka itu udah otomatis seluruh hukum yang ada di Indonesia itu tidak berlaku di wilayah tersebut. Jadi kalau mau menghukum orang itu ya harus dulu keluar dulu dari wilayah hak ekstrateritorialnya. Jadi dia punya kekuatan kebal hukum juga di wilayah hak ekstrateritorialnya. Termasuk biasanya ketika ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di suatu negara, biasanya warga negara asing itu akan langsung lari ke kedutaannya masing-masing karena di situ loh tempatnya lebih aman dan di situ dilindungi oleh secara hukum internasional. Nah, berbeda dengan konsuler. Kalau konsuler ini dia melakukan hubungan dengan pejabat tingkat daerah. Jadi biasanya dia kedudukannya kalau di Malaysia itu contoh di Penang, terus di Selangor ataupun misalnya wilayah-wilayah bukan ibu kota negara. Nah, biasanya dia itu ada di pejabat tingkat daerah. Biasanya tugasnya adalah untuk mengatur permasalahan administrasi warga negara kita di luar negeri. Contohnya untuk memperpanjang visa ataupun menanyakan status aktif atau tidaknya uh, paspor kita ataupun tempat izin tinggal kita. Terus yang kedua berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik. Contoh non politik itu membicarakan masalah pendidikan, terus masalah beasiswa, masalah kesehatan juga boleh gitu. Misalnya untuk WNI di sana kayak gimana, itu bisa ditanyakan ke konsulat. Nah, satu negara itu bisa mendapatkan lebih dari satu perwakilan konsulat. Jadi di sini perwakilan konsulat itu jumlahnya bergantung dengan jumlah WNI kita yang ada di luar negeri. Semakin banyak contoh WNI yang ada di Penang itu sangat banyak, maka harus dibuatkan uh, konsulatnya. Termasuk ketika kita di Jeddah. Di Jeddah juga misalnya banyak warga negara kita, nah itu juga harus dibuatkan konsulatnya. Terus yang di sini tidak memiliki hak ekstrateritorial jelas. Jadi ketika kamu nanti berkunjung ke ke gedung konsulat, itu ya tetap berlaku hukum negara tersebut gitu. Jadi contoh konsulat Australia di Bali, ya tetap itu menggunakan hukumnya adalah hukum Indonesia, tidak menggunakan hukum Australia. Kecuali kalau kamu sedang melakukan kejahatan di wilayah kedutaan besar Australia yang ada di Jakarta, baru itu dihukumnya menggunakan hukum Australia. Nah, di sini secara fungsi mulai dan berakhirnya itu ada. Jadi kalau misalnya diplomat itu menyerahkan surat kepercayaan. Jadi letter of the credential ini menurut pasal 13 menurut Konvensi Wina 1961. Jadi ketika dia ditunjuk oleh presiden, dia akan diberikan surat oleh presiden dan surat itu yang dibawa ke negara tujuannya. Negara tujuannya itu diberikan ke siapa? Ya Pak, sudah pasti kepala negaranya. Contoh, ketika ada duta besar Perancis, Presiden Macron mengirimkan duta besarnya, maka si duta besar tersebut harus menemui presiden terlebih dahulu, ya ini Presiden Jokowi, dan di situ biasanya akan ada temu ataupun bincang-bincang ataupun kayak seperti seremonial penyambutan duta besarnya. Berbeda dengan konsuler. Kalau konsuler hanya memberitahukan aja kan nanti dia dari duta besar nih. Duta besar itu kayak utamanya di korps diplomatik. Nanti dari situ dia hanya tinggal memberitahu kepada pejabat-pejabat daerah bahwa di situ akan dibangun konsulat untuk Indonesia kayak gitu. Nah, untuk berakhirnya fungsi di sini hanya ada satu. Jadi pertama itu karena sudah habis masa jabatannya biasanya 5 tahun. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya kalau misalnya lagi ribut-ribut nih antar negara, biasanya teguran secara
non-jurisdiksionalnya itu adalah menarik duta besar dari negaranya. Gitu. Itu udah peringatan sangat keras biasanya. Kalau udah ditarik berarti tidak ada orang kepercayaan di negara tersebut. Terus yang ketiga karena tidak disenangi atau di persona non grata. Contoh tidak disenangi ini dia apa kayak waktu itu tuh dubes Australia di negara kita melakukan penyadapan obrolan Presiden SBY. Itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi negara Indonesia. Akhirnya kita usir. Nah itu di persona non grata. Yang keempat, jika negara penerima itu sedang perang dengan negara pengirim. Ini biasanya contoh Indonesia Malaysia amit-amit kalau perang gitu. Nah kalau perang itu biasanya langsung hubungan diplomatiknya langsung tidak ada, langsung hilang gitu kayak gitu. Terus beda dengan konsuler. Kalau konsuler yang pertama fungsi seorang pejabat konsulernya telah berakhir. Jadi ketika uh, di masa jabatannya 5 tahun juga itu juga udah habis. Penarikan dari negara pengirim sama. Jadi bisa aja ditarik kalau negaranya lagi perang. Terus pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota konsuler di sini ini kalau dipecat dari konsuler negara tersebut. Oke, itu diplomatik dan konsuler. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas di materi yang terakhir adalah peran Indonesia melalui organisasi internasional. Yang pertama organisasi regional negara kita, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini adalah salah satu organisasi yang didirikan langsung oleh Indonesia. Nah, yang pertama, peran Indonesia untuk ASEAN adalah Indonesia adalah salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN dari 5 negara. Siapa aja ada yang tahu? Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, yang keempat Brunei Darussalam, yang keempat itu Singapura, dan yang kelima adalah Thailand. Yang kedua, Indonesia berusaha membantu pihak-pihak bersenjata untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indochina. Jadi terkadang kawasan Asia Cina Selatan itu sering terjadi konflik. Nah, Indonesia kadang suka berusaha mencari titik tengahnya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di Laut Cina Selatan. Tapi Indonesia juga terkadang menjadi pihak yang disengketakan juga gitu. Contohnya dengan Cina ataupun keributan-keributan lain, masalah penangkapan ikan yang kayak gitu juga berusaha untuk penyelesaiannya itu secara damai ke Indonesia. Yang ketiga itu ada melakukan latihan bersama dengan negara lain. Jadi Angkatan Laut Indonesia itu selalu membuat latihan bareng gitu dengan negara-negara kawasan ASEAN. Karena ASEAN ini adalah bentuknya kepulauan, jadi sebagian besar itu adalah negara-negara yang hidup di pulau, baik itu Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, terus Thailand, Myanmar, atau Vietnam itu rata-rata negara-negara yang memiliki pulau, memiliki laut. Jadinya harus ada kerjasama untuk latihan bersama di bidang angkatan laut. Satu-satunya negara yang tidak punya laut hanya Laos. Oke, di sini ada peta roadmap, di mana peta roadmap ini adalah peta yang akan menunjukkan uh, jalan jalan dari ASEAN yang berikutnya sekarang. Nah, ini khususnya adalah mengenai masalah ekonomi. Jadi nanti di ASEAN ini kita sedang menggalakkan yang namanya pasar bebas ASEAN atau MIA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini jadi tiap negara itu tiap warga negara di ASEAN itu berhak kayak bebas visa gitu untuk datang ke negara-negara kawasan ASEAN manapun. Dan itu termasuk untuk berdagang ataupun untuk pendidikan itu bebas visa. Nah, sekarang posisinya kita tuh sedang berada di ASEAN Cluster 3. Nah, ini kita sedang mencoba menggalakkan untuk bebas visa dan bebas berdagang termasuk untuk kerjasama yang lain-lainnya itu di ASEAN Cluster 3 bersama Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Nah, setelah ASEAN 3 berhasil dibangun, nanti akan ada mencoba lagi untuk meluaskan lagi jejaring ASEAN itu melalui kerjasama ASEAN Cluster 6 atau Asia Summit. Nah, nanti India, New Zealand, Australia akan bergabung. Termasuk yang diharapkan dari pasar bebas ini adalah warga negara kita tuh bisa untuk kerja di luar negeri gitu ataupun bebas kerja, termasuk ini tuh meningkatkan juga sih sebetulnya meningkatkan peluang kerja, tapi tingkat kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan pun juga semakin tinggi. Nah, seperti itu.
Dan di sini legendnya nih ada kode-kodenya itu baik itu energy and environment, terus ada politik, teknologi, terus kultural, ekonomi. Ini sesuai sekali dengan apa yang diharapkannya gitu. Oke. Ini untuk kontribusi Indonesia di mata ASEAN. Oke, yang berikutnya adalah organisasi elitnya dunia, yakni G20 atau G20. Nah, ini adalah organisasi di mana hanya 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar saja yang bisa bergabung. Dan Indonesia adalah salah satunya. Kita harus bangga banget lihat, kita disandingkan dengan negara-negara yang memang sangat besar dan mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat. Dan sehingga negara kita tuh diperhitungkan di mata dunia. Nah, peranan Indonesia untuk G20, yang pertama Indonesia selalu memprioritaskan pendekatan konstruktif dalam menangani masalah-masalah di bawah naungan G20. Contoh masalah-masalah yang ada di bawah naungan G20 itu seperti masalah ekonomi, inflasi, ataupun masalah perang dagang. Itu biasanya suka dibangun secara konstruktif, bukan secara persuasif. Jadi dibangun secara baik gitu dari bawah ke atas. Lalu yang kedua, Indonesia menjaga karakteristik kesetaraan pembangunan, kepercayaan, dan orientasi terhadap solusi dari tekanan dominan sikap posisi ketat dari negara-negara anggota G20. Kalian bayangkan aja nih, posisi negara kita itu kita bersanding dengan negara seperti UK, Amerika, Cina, terus Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, itu negara-negara yang punya posisi dominan di dunia terhadap ekonomi. Nah, sehingga Indonesia akan selalu mencoba menjaga karakteristiknya, menjaga kesetaraan baik itu kepada negara-negara yang punya power kuat seperti Amerika ataupun Rusia ataupun Uni Eropa gitu, sehingga akan menjadi stabil. Terus yang ketiga, Indonesia berhasil menunjukkan progres yang signifikan sebagai negara berkembang di hadapan anggota G20 dan menjadi langkah tepat bagi Indonesia menjadi negara maju tahun 2025. Nah, Indonesia sendiri punya prospek yang sangat besar dalam pembangunan. Kita memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4% per tahun. Cuma memang pada saat pandemi corona ini agak turun jadi minus. Ya, karena semua negara juga sama sedang mengalami hal yang sama gitu. Dan itu anggota G20 ini juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan ekonomi dunia. Jadi ketika kita bergabung di forum ini akan lebih mudah sekali untuk mengendalikan ataupun untuk ikut sumbangsi dalam mengendalikan ekonomi dunia. Yang terakhir, Indonesia berhasil menjadi teladan bagi negara lain untuk melaksanakan pembangunan yang diiringi partisipasi aktif sebagai anggota G20. Jadi selain membangun negara itu secara kontinuitas, secara infrastruktur ataupun pembangunan, tapi kita juga tetap aktif dalam organisasinya. Itu terlihat sekali dari kontribusi Indonesia dalam acara-acara G20. Terlihat dari partisipasi Bapak Presiden kita ataupun Ibu Menlu kita ketika sedang mengikuti acara-acara G20. Dan yang terakhir adalah kontribusi Indonesia untuk PBB. Nah, siapa yang tidak tahu PBB? Nah, di sini ada sekitar 12 instrumen di dalamnya. Nah, fungsi dari Indonesia untuk PBB yang pertama itu seperti tujuan utamanya dalam perdamaian dunia. Yang pertama jadi promotor dekolonisasi, terus aktif dalam menjaga ketertiban dunia, aktif dalam konferensi PBB. Nah, anggota governing bodies itu adalah anggota-anggota di sini nih. Menjadi pejabatnya, misal menjadi ketua di Badan International Labour Organization atau menjadi sekjen di UNDP, itu kita pernah gitu. Dan kita memiliki kedudukan-kedudukan yang kuat di organisasi-organisasi ini. Dan terakhir adalah membantu usaha pewujudan senjata. Oke. Sekian materi untuk politik dan hubungan internasional. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.